Allahu Akbar. Bang, kemana kau? Bang. Mas, cewek cantik itu mas. Cewek itu kejar. Allahu Akbar mas, ini mayat mas. Allahu Akbar. Pasar gaib yang dimaksud ini lokasinya ya? Iya Bang Her? bener mas ini. Pak RT bilang apa tadi Bang Her? Apa aja? Saya Ya, agak nggak kurang nyimak deh. Pak RT sih tadi bilangnya penasaran dengan pasar gaib yang ada di sini, sama penasaran sama Mas Rahman itu. Ratman, Mas Suratman. Ratman itu yang hilang sampai sekarang itu nggak ditemukan. Oke teman-teman, ini saya dan Bang Herdi berada di lokasi yang mitosnya ya. Kita kan belum membuktikan ya Bang Her ya. Iya benar. Mitosnya di sini ada pasar gaib teman-teman. Orang yang bercerita tentang pasar gaib itu Bang Suratman ya, atau Mas Suratman. Kita panggil aja Ratman. Nah, Ratman itu dulu sempat hilang sebelumnya. Itu 10 tahun yang lalu hilang dia. Kejadiannya tuh dia mencari kayu bakar, karena profesinya mencari kayu bakar, dia kumpulkan dan dia jual. Dia mencari kayu bakar itu waktu hilangnya pertama ya. Dia itu maghrib teman-teman, maghrib mencari kayu bakar, layaknya ya seperti hari-hari biasa guys. Cuman anehnya kan setelah ditunggu-tunggu sehari kok nggak pulang, 2 hari nggak pulang, sampai dikerahkan tim SAR untuk mencari Mas Ratman. Setelah beberapa hari nggak ketemu, sampai berbulan-bulan dibiarin aja. Iya. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja, mungkin sudah meninggal gitu, dimakan hewan buas atau jatuh ke jurang gitu teman-teman. Setelah 1 tahun itu dia pulang teman-teman. Pak Ratman itu pulang ke rumah istrinya. Dia pulang itu habis isya, pulang membawa kayu bakar itu. Ya Bang Suratman pun kaget itu. Waktu pulang katanya, "Oh, kamu kok udah 1 tahun pergi baru balik lagi," kata istrinya. "Loh, saya mencari kayu bakar cuma 1 jam kok." Dia bilang kayak gitu Bang Suratmannya. Merasa kalau dia itu pergi cuma 1 jam. Berangkat sebelum maghrib, pulangnya habis isya. Dia merasanya kayak gitu. Tapi di dunia nyata kita itu kan ternyata 1 tahun gitu, bukan 1 jam. Bang Suratman merasa di sini tuh cuma 1 jam. Dan akhirnya udahlah, yang penting kamu udah selamat gitu, udah pulang. Ya seperti biasa, kayak rumah tangga seperti biasa, sampai punya anak gitu. Punya anak, terus anaknya pun udah berapa tahun gitu kan. Dia mencari kayu bakar lagi ke sini. Udah dibilangin padahal jangan nyari kayu bakar lagi di situ. Ternyata nyari ke sini. Ya sama, sebelum maghrib dia mencari kayu bakar, dan akhirnya menghilang sampai sekarang. Ya kisaran sudah 7 tahun. 7 tahun ya benar Ya, mas. 7 tahun yang lalu dia hilang di sini teman-teman. Ya semoga dia masih hidup ya, semoga. Ya kalau memang masih hidup, kita ketemu, bisa kita bawa pulang, kita ajak pulang bareng. Amin ya rabbal alamin. Ya amin. Kita sebenarnya misinya ke sini bukan nyari Suratman teman-teman. Itu kan ya apa ya, kayak legenda gitu ya. Iya. Legenda. Tapi anak istrinya masih ada. Saya lihat masih ada. Sebagai bukti bahwa ini loh Bang Suratman, fotonya ada, orangnya dulunya ada gitu guys. Ya itu untung-untungan teman-teman. Kita sambil menolong sesama lah ya. Yang penting kita itu sekarang di sini mencari bukti bahwa di sini katanya ada pasar gaib, pasar para setan, pasar para siluman teman-teman. Yang diceritakan oleh Pak RT kan kayak gitu. Iya benar. Kita buktikan dulu intinya. Ya kalau ada ya misi kita berarti sambil mencari Pak Suratman itu. Ya Bang Her ya. Iya benar. Pokoknya di sini ini sangat luas teman-teman. Juga ini kayak pulau gitu ya Bang Her. Iya, semacam pulau memang tempat ini ya. Semacam pulau teman-teman, cuman ditumbuhi oleh pohon jati ya, pohon jati. Ini pohon jati. Ini memang cocok buat nyari kayu bakar,
cocok banget. Bismillah. Saya coba ya Bang Her ya. Oke, siap Mas. Coba Hati-hati ya dulu. Mas ya. Wah, Allah. Allah. Ini gimana ya aku jelasinnya ya. Jadi pasar gaib itu lokasi yang sakral Bang Her. Oh iya ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Dalam arti membuka gerbang untuk masuk ke pasar gaib. Saya nggak bisa. Lokasi yang sangat sakral. Nggak cuma Suratman ternyata. Banyak ya Mas ya. Ada beberapa orang yang pernah tersesat di sini dan nggak kembali. Nggak cuma apa. Iya iya iya. Tapi memang tadi warga pun ceritanya seperti itu. Ada beberapa orang yang hilang di tempat ini sebelum Pak Suratman dan sampai sekarang itu nggak ditemukan. Tadi aku coba menelusuri Bang Her, tapi ditutup gitu loh. Saya nggak bisa melihat apapun. Belum bisa menembus gerbang pasar goibnya ya. Pasar gaibnya pun aku nggak lihat. Gitu. Oh iya ya. Terus harus gimana Kenapa nih ya? Mas? Tapi aku coba tadi sentuh-sentuh ya, yang di luar gitu, di luar pasar gaib. Saya coba sentuh-sentuh. Ada beberapa sosok memang, yang memang kayak sifatnya apa ya? Mengganggu. Manipulatif Oh ya, mengganggu. manipulasi. Manipulatif dia. Oke oke. Dan itu sosoknya apa Mas? Nggak tahu ini Bang Her. Masih samar, kayak namanya manipulatif, dia bisa berubah-berubah gitu. Oh iya iya benar-benar. Saya nggak bisa menentukan ini sosok ini gitu, karena dia punya banyak wajah, banyak Iya iya. banyak Iya. tubuh gitu. Yang penting hati-hati aja Bang Her. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas. Mas. Kenapa Bang Her? Ada perempuan Mas. Hah? Ada perempuan itu tuh. Mana? Ya itu. Terus Mas, terus jalan. Allahu Akbar. Tenang. Lihat apa? Nah, tadi di situ, di depan situ. Benar di depan situ tadi. Tapi kemana ini? Lihat apa aja tadi? Santai. Sosok perempuan. Perempuan seperti apa? Pakai selendang. Kayak sosok penari kayak gitu. Pakai selendang kayak sosok penari. Tapi cantik, Mas. Iya. Mungkin sosok itu yang sering menggoda ketika ada orang datang ke tempat ini dan akhirnya terbawa sampai pasar goib itu. Mungkin sosok itu ya. Bisa jadi Bang Her. Yang penting waspada ya. Oke, siap. Apa yang saya bilang tadi, manipulatif. Mungkin itu manipulatif dari sosok yang jahat di sini. Iya. Yang suka membawa orang-orang suruh masuk ke pasar gaib gitu. Oh iya. Namanya iya, pasar gaib itu, namanya pasar kan untuk dagang ya. Iya benar. Jual beli gitu ya. Aku arahnya malah lebih ke jual beli manusia gitu. Menjadi manusia itu budak di sini. Iya. Itu Bang Her. Hati-hati ya. Allahu Akbar. Oke, cari dulu.
Dia ngapain aja tadi? Nggak nyerang Bang Her kan? Enggak, Cuma cuma lewat gitu ya? lewat aja. Oke. Itu kalau orang biasa, misalkan habis maghrib kan udah gelap ya? Iya. Lewat lihat cewek kayak gitu dipanggil mungkin bakal ngikutin gitu. Oh iya. Kalau benar, orang benar. ngikutin dia itu nanti dia masuk ke alam mereka. Iya. Waspada Bang Her ya. Bismillah. Banyak penjaga di sini. Allahu Akbar, Mas. Mas, ini mayat, Mas. Allahu Akbar. Gimana? Ada mayat, Mas, di sini nih. Nggak mungkin. Mana? Barusan. Mayat. Iya, bener, Mas, bener. Nggak beres ini Bang Her. Allahu Akbar. Terus gimana nih? Mayatnya Bang Suratman bukan? Kalau bukan ya berarti korban sebelumnya. Bukan sih. Bukan ya? Iya, bukan. Beda. Sini Bang Her, sini. Iya, Mas. Gimana? Kalau sampean lihat apapun ya, kasih tahu saya ya. Kayak Oke, tadi ya. siap. Iya. Lihat mayat apapun itu. Tapi kalau mayat asli nggak mungkin ya. Iyalah. Nggak mungkin. Sepertinya memang apa ya? Kita ditunjukkan, tapi nggak tahu sama siapa ya. Kita ditunjukkan korban-korban yang pernah Hilang di sini. hilang meninggal di sini. Iya, mungkin. benar. Tapi kalau misalkan dia mayat, harusnya ya bangkainya ada. Iya, ketemu ditemukan, jasadnya lah ya. ketemu jasadnya gitu. Iya, benar. Tapi ini kan nggak ada. Selama ini orang-orang pun nggak pernah melihat jasad di sini, guys. Tuh Bang Her, lihat. Allahu Akbar. Tenang. Apa ya? Jadi kayak mereka tuh ngasih tahu bahwa kayak minta tolong gitu. Pengen diselamatkan gitu Bang Her. Iya, benar ya. Mayat-mayat itu kayak pada hidup gitu ya. Iya. Minta diselamatkan Bang. Didoakan lah. Karena mungkin diminta disempurnakan. Iya, setelah meninggal dia nggak ada yang mendoakan. Dalam arti tidak dimakamkan gitu ya. Iya, benar. Allahu Akbar. Bang, mana kau? Bang. Mas, cewek cantik itu Mas. Apa? Cewek itu kejar. Tunggu. Allahu Akbar. Apa? Cewek. Nggak ada apa-apa. Cewek apa? Nggak ada cewek di sini. Barusan cewek jalan ke sana. Nggak ada. Pakai selendang. Nggak ada. Aku nggak lihat. Tadi aku fokus ke sana. Allahu Akbar. Sadar. Kamu jangan sampai termanipulasi Bang. Jangan sampai termanipulasi di sini ya. Astagfirullahaladzim. Nggak main-main ini. Akbar. Manipulasi di tempat ini nggak main-main. Astagfirullahaladzim. Sadar. Bentar, aku istighfar dulu Mas. Astagfirullahaladzim. Yo, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Nggak beres ini. Allahu Akbar. Terus gimana nih? Aku malah
agak Oh, khawatir sama ente bang. Khawatirnya ente di luar dari jangkauan saya ikut ke sana. Kita terpisah oleh gerbang gaib, lo masuk, gue di luar gitu. iya benar-benar. Itu doang sih yang jadi pikiran. Nanti kalau lo masuk sama dia, gue ditinggal di sini, gerbangnya tertutup, kita nggak bisa masuk bang. Iya benar-benar ya. Terus harus gimana nih? Oh benar-benar. Ini ada yang nggak beres. Terus aku coba gini aja. Tadi kan kita diperlihatkan mayat gitu ya. Iya. Terus ada beberapa korban yang telah ditunjukkan oleh kalau manusianya seseorang gitu ya. Iya. Mungkin makhluk yang Linuwe yang punya keilmuan tersendiri yang menunjukkan kepada kita garis merah di mana ada mayat-mayat yang pernah meninggal di sini. Iya benar. Coba-coba aku telusuri dulu siapa sebenarnya dia. Ini penting ini Bang Her. Bentar ya. Oke, siap Mas. Ada informasi terbaru Bang Her Gimana? yang menunjukkan mayat-mayat kepada kita, korban-korban yang pernah meninggal di sini gitu. Iya. Itu memang ada semacam resi gitu. Resi itu apa Mas? Resi itu petapa gitu. Oh iya. Petapa. Beliau itu justru ingin menunjukkan kepada kita letak di mana pasar gaib. Nah, kita mencari sosok resi itu di mana? Paling kita gini aja. Ini kan kita kalau pintu kan nggak ada kunci ya. Iya benar. Kita harus nyari kuncinya dulu. Oke, Resi itu yang punya kunci untuk kita masuk ke pasar gaib. Nggak bisa kita masuk loh. Dijaga ketat oleh sosok yang di sini. Kita itu termanipulasi terus dari tadi. Iya benar. Terutama cewek yang tadi tuh. Itu energinya gede. Kayaknya dia yang utama di sini. Yang mempunyai kapasitas paling tinggi, keilmuan paling tinggi. Dan resi ini pun dulunya pernah berseteru dengan cewek itu. Oh iya. Si petapa ini dulu sebelum si cewek ini menguasai tempat ini, Iya. menguasai pasar gaib ini, dia pernah bertarung habis-habisan, tapi mereka itu punya perjanjian gitu loh. Sebenarnya dia resi itu sama cewek itu, makhluk itu punya perjanjian yang iya. seharusnya nggak dilanggar, tapi cewek ini melanggar. Dalam perjanjian itu tidak boleh satu sama lain itu berkesinambungan dengan manusia. Maunya kayak mencelakakan manusia, terus menjadikan manusia itu tumbal, murid, atau saudara ya. Iya. Itu nggak boleh. Tapi selama ratusan tahun ini si resi ini nggak pernah ingkar janji loh. Dia nggak pernah berkesinambungan dengan manusia, dia tidak pernah berbuat jahat kepada manusia ataupun mengangkat menjadi saudara. Itu, tapi yang melanggar itu malah si cewek ini, ceweknya, si cewek ini melanggar janji. Justru cewek ini yang gimana caranya si cewek ini mempertinggi kekuatannya loh. Jadi dengan korban-korban manusia, nyawa-nyawa manusia. Oh iya. Dia itu harus mengumpulkan 40 manusia sebagai tumbal untuk kekuatannya dia gitu. Itu setiap tahun mungkin ya Mas? Setiap tahun, betul. Dan akhirnya si resi ini sebenarnya udah tahu maunya ini udah ingkar janji nih gitu. Iya. Cuman belum ada waktu yang tepat untuk menyerang si cewek ini. Oh iya. Dan mungkin hari ini nih Bang,
waktu yang tepat. Karena si ini pun welcome kepada saya, membisikkan dan berkomunikasi. Saya punya sesuatu yang bisa membuat kita itu masuk ke dalam pasar gaib. Katanya dia seperti itu, kita harus ngambil nih. Tapi untuk malam ini kayaknya nggak bisa Bang Her. Terus Malam ini nggak bisa. gimana Mas? Ya gimana sampean, saya kan lihat kondisi sampean kayak gini. Iya Bang sih, Her. benar-benar. Bermanipulasi kayak Iya, gini dari kan. tadi udah banyak banget aku Banyak kena pikiran juga ya manipulasi ya, sampean ya. bener. Ini kan aku pakai cincin ya. Iya. Pakai cincin ini. Ini saya tadi membuka gerbang gaib nggak bisa. Pasar gaib nggak bisa. Justru malah arahnya ini karena punya Syekh Ma'ruf ya. Iya. Ini kayak ada ikatan sejarah gitu batin itu Oh iya, ke dia, iya. ke resi ini. Keresinya ya. Nanti saya kulik lagi coba, mungkin ada hubungannya. Tapi kita harus menemui resi ini, Bang Her, biar kita mempunyai sesuatu yang untuk katanya sih mau dikasih Oke, untuk siap. membuka gerbang pasar gaib. Tapi sebelum itu kita pulang dulu lah ya. Oke, Kita siap. lanjut besok. Kita siapkan matang-matang untuk mengambil atau hadiah dari resi ini ya. Setelah resi ini memberikan sesuatu, baru kita kesini lagi paling. Oke, siap. Ya. Oke, siap Mas Al. Malam hari kita pulang lah ya. Oke, Bang oke. Karena situasi udah nggak kondusif. Kita kalau kayak gini terus, aku takutnya kecolongan aja Bang Her. Iya, benar-benar. Karena udah berkali-kali dari tadi aku Berapa aku kali yang tadi? selalu kena manipulasinya. Lihat mayat juga kita, ya ngeri. Iya, tadi mayatnya itu bisa bangun lagi loh. Ya itu namanya manipulasi Bang Her. Sosok perempuan yang tadi itu 2 kali kan? Aneh ya. Aneh-aneh. Namanya makhluk gaib itu mereka itu gini Bang Her. Sebenarnya makhluk gaib itu nggak selalu berbentuk wanita, laki-laki gitu, nggak selalu. Iya, iya. Mereka itu menyerupai apa yang dikendakinya. Sebenarnya kayak gitu. Oh, iya. Kadang kita lihat pocong, kuntilanak, terus cewek cantik apa gitu kan. Mereka tuh hanya apa ya, mengcopy apa yang mereka inginkan. Misalkan kayaknya cewek ini bisa buat lelaki tergiur nih, kayak memancing nafsu nih, Iya, iya benar. biar bisa ditarik ke alam gaib. Iya, Belum tentu itu iya. cewek asli Bang. Iya, belum tentu. benar. Maka dari itu kita perlu waspada, jangan sampai kita termanipulasi oleh tipu muslihatnya dia Bang. Oke, siap Mas. Ya udah kita pulang aja Bang, Oke, oke. Ya. lanjut besok.